Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita kembali mengikuti ibadah bersama-sama pada sore hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Berimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang bertugas pada sore hari ini. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nantinya akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini. Yang kedua kepada Ibu Penetua Nuryati yang nantinya sebagai liturgus akan memimpin ibadah. Kemudian Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3 yang bertugas membantu pelayanan kebaktian sore hari ini. Kepada Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang memainkan musik atau mengiringi puji-pujian dengan keyboard. Kemudian anak kami Yusak Alejandro dan Saudari Astriani Yulinsia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, amin. Adapun berita jemaat sore hari ini Selasa 31 Desember 2024 sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Rabu atau besok 1 Januari 2025 waktu pukul 8.30 Indonesia bagian Barat atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Penetua Yemita Murni, song leader Ibu Herlina Wiuda dan Saudara Alexander Kurniawan, pemain musik Saudari Bethesda Monica. Liturgi yang digunakan tata ibadah tahun baru 2025. Berita lain-lain, berita kebaktian atau ibadah syukur keluarga atas dibaptisnya anak yang bernama Jairo Putra Pamungkas Harrison, yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 waktu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 4 sore, tempat rumah keluarga Mili Lanca atau Indutinduh. Alamat Jalan Kapuas Seberang 1 nomor 24 RT 6 Kelurahan Berimba, Kecamatan Kapuas Hilir di lingkungan pelayanan 3. Untuk petugas pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Diakon Mary Susianti, song leader Ibu Herlina Wiuda, keyboard atau pemain musik Bapak Penetua Mardi Ampong SPD. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat GKI Berimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya kami sampaikan dari MPH Majelis Jemaat GKI Berimba. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat GKI Berimba pada ibadah tutup tahun Perjamuan Kudus sore ini. Yang pertama, kami dari MPH Jemaat GKI Berimba membagikan amplop, yaitu amplop persembahan syukur Perjamuan Kudus dan amplop persembahan syukur tutup tahun dan tahun baru, dan juga beserta dengan liturgi ibadah tutup tahun keluarga. Nah, untuk liturgi ibadah tutup tahun keluarga itu bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing warga jemaat, dan nantinya untuk kita pakai di ibadah di rumah tangga masing-masing untuk menyambut tahun baru. Perlu kami sampaikan untuk lagu, silahkan Bapak Ibu dipersilahkan untuk memilihnya sendiri sesuai dengan liturgi yang sudah kami sampaikan. Untuk lagu silahkan Bapak Ibu memilih sendiri. Kemudian untuk keterangan P di situ petugas atau pemimpin ibadah silahkan ditentukan dari
keluarga, disepakati dari keluarga. Kemudian J itu adalah anggota jemaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami atas nama MPH Jemaat GKI Berimba mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pristomi di Palangkaraya atas sumbangan anggur dan roti sebagai bahan untuk perjamuan kudus. Semoga seluruh keluarga Bapak Ibu Pristomi selalu sehat, panjang umur, dan diberkati selalu oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kemudian kami sampaikan juga besok tanggal 1 Januari 2025 yaitu ibadah tahun baru, dan pada ibadah tahun baru akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus anak. Nah, yaitu anak dari nama keluarga yang sudah didaftar, Christine Octavia, kemudian dari keluarga Untung, nama anak Kristina, kemudian Ranu, anak Yayu Nur Fadilah, kemudian Daniel Harrison, Krista Yuni. Itu yang bisa kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit yang tidak bisa hadir sore hari ini, Bapak dan Ibu, kami akan berkunjung ke rumah Bapak dan Ibu yang mohon untuk pelayanan perjamuan kudus itu pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 pukul 15 atau jam 3 sore. Sekali lagi, pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit, kami akan berkunjung ke rumah-rumah Bapak dan Ibu warga jemaat GKI Berimba hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara saudari yang kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada sore hari ini, yaitu tata ibadah tutup tahun 2024 dan perjamuan kudus. Sementara pendeta dan petugas lainnya untuk memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 hingga bait yang kedua. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 hingga bait yang kedua. Kedua, sidang jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati, mari kita lantunkan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331, bait yang pertama, kedua, dan bait yang keenam. Bapak Ibu sidang jemaat, suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan saat ini, serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kami dan Engkau ya Tuhan, ialah segala kejahatan kami. Dan yang membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami, sebab tangan kami cemar oleh darah dan jari kami oleh kejahatan. Mulut kami mengucapkan dusta, lidah kami menyebut-nyebut kekurangan. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Amin. Jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita sambut menyanyi PKJ 127, bait 1 dan 2.
Sebelum pembacaan Alkitab, dipersilakan kepada seksi pelayanan remaja pemuda Barimba untuk menyampaikan puji-pujiannya yang berjudul Kau 1, 2, 3. Dipersilakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini terdapat di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Mazmur 147. Ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-20. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, karena kita akan bacakan secara bergiliran. Untuk ayat yang ganjil itu akan dibaca oleh jemaat laki-laki untuk yang ganjil, dan untuk ayat yang genap akan dibaca oleh jemaat yang perempuan. Mazmur 147 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Ayat yang ganjil kita jemaat laki-laki. Kita akan mulai dengan judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji itu.
Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Dengan menyanyi dari NKB nomor 73, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Tuhan
Sebelum pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh penetua diakon dan pekerja gereja. Disilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan, selamat sore, Shalom. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan di penghujung tahun 2024 ini. Kita akan bersama merenungkan kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di penghujung tahun 2024 ini. Dan saat ini kami memuji menyembah Engkau dalam persekutuan ini.
seraya merenungkan kembali perjalanan hidup kami. Dan kami percaya semua karena kasih kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Rasa syukur terima kasih kami naikkan kepadamu, dan hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan, melewati firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Roh Kudus Tuhan bekerja di tempat ini. Roh Kudus Tuhan memimpin kami sekalian yang mendengar firman-Mu. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah melewati hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia, karena saatnya belum tiba. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat, semua oleh karena kemurahan Tuhan saja kita bisa diantar pada penghujung tahun 2024 ini. Dan pada saatnya lah, pada saat ini, mari sejenak kita merenungkan perjalanan kehidupan kita. Menjalani tahun 2024 ini, kehidupan kita mungkin tidak ada yang mulus tanpa masalah, suka, duka, silih berganti. Perlu kita mengevaluasi semua perjalanan kehidupan kita. Apakah semua berjalan seperti yang kita rencanakan? Kalau iya, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, coba kita renungkan, apakah lebih baik atau lebih buruk dari yang kita bayangkan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, menurut saya terlalu kecil kepala kita untuk memikirkan semuanya itu. Semua perjalanan hidup yang kita jalani sepanjang tahun 2024 ini harus kita respon dengan iman, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Suka dan duka Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Buntung atau untung dalam hidup kita
semuanya misteri bagi kita. Tapi kalau kita pandang dalam respon iman kita, Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan dalam setiap peristiwa hidup kita. Saudara, Bapak, Ibu, di dalam teks Alkitab ini berbicara tentang Yesus adalah terang dunia. Berbicara tentang terang. Coba bayangkan bila dunia ini gelap gulita, tanpa secercah cahaya sedikit pun, pasti tidak akan ada kehidupan. Karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak ada makhluk yang dapat hidup. Karena itu berfirmanlah Tuhan dalam kitab Kejadian, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Tuhan pun melengkapi dengan benda-benda langit. Ada matahari, bulan, bintang. Dengan adanya terang, makhluk hidup dapat bertumbuh dan ada kehidupan. Manusia pun dapat melakukan aktivitasnya. Sungguh semua orang membutuhkan terang atau cahaya. Memang kita memiliki mata yang berfungsi untuk melihat. Tetapi apabila tidak ada terang atau cahaya, mata kita pun tidak dapat berfungsi untuk melihat. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Dunia dikatakan diliputi oleh kegelapan rohani. Karena dunia telah dipenuhi oleh segala macam kejahatan dan dosa. Akibatnya banyak orang mata rohaninya menjadi buta sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Kegelapan inilah yang menuntun manusia kepada kematian yang kekal. Itulah sebabnya dunia sangat membutuhkan terang sejati. Dan dari manakah terang sejati itu? Tidak lain adalah berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri mengatakan dirinya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Satu pengakuan yang jelas yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini, bahwa Yesus sendiri mengatakan ia adalah terang dunia. Beberapa ribu tahun yang silam ini sudah dilakukan oleh Yesus. Ia menyinari dunia ini dengan kedatangannya ke dalam dunia. Sehingga melewati kedatangan Yesus ini, setiap orang yang percaya tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi boleh masuk ke dalam terang itu. Dan menjadikan kita yang percaya kepada Yesus sebagai anak-anak terang. Yesus menyinari dunia ini dengan terangnya yang ajaib. Seluruh waktu, tenaga, dan hidupnya Dia curahkan untuk melayani jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Ia mengajar, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menguatkan orang-orang yang lemah, Yesus membangkitkan orang mati. Bahkan bukan hanya itu saja, ia rela mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya, mati di atas Kalpari untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, menerangi kehidupan manusia yang dalam kegelapan dosa. Akibat dosa adalah maut dan manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari kuasa dosa ini. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi Tuhan sendiri berinisiatif. Di dalam Yesus kita memperoleh jalan keselamatan.
Saudara Bapak Ibu, setelah Yesus melakukan tugas misinya untuk menyelamatkan dunia manusia, melewati hidupnya sebagai terang, menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Apakah sudah cukup sampai di situ? Tidak. Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet itu kepada kita, anak-anaknya, untuk melanjutkan tugasnya menyinari dunia ini dengan terang sorgawi. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 dan 16, kamu adalah terang dunia. Jadi mengingatkan kita dalam Injil Matius pasal 5 itu tidak saja Yesus yang mengatakan dalam nas ini, akulah terang dunia. Yesus juga mengatakan, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sebagai orang percaya kita disebut sebagai terang dunia. Tetapi dalam arti hidup kita memantulkan terang dari Kristus, sama seperti bulan memantulkan terang dari matahari. Artinya kita dipanggil hidup memantulkan terang Kristus dalam perjalanan hidup yang kita jalani. Nah, saudara-saudara yang terkasih, untuk bisa terus memantulkan terang dari Kristus, maka kita jangan sampai mengandalkan kekuatan diri kita, apalagi kekuatan dunia ini. Karena itu kita bergantung kepada sang terang itu, yaitu Yesus. Kita tidak pernah mau tinggal di suatu tempat yang gelap tanpa cahaya. Kita berusaha untuk menghindarinya. Kenapa kita berusaha menghindari kegelapan? Biasanya Bapak Ibu di tempat yang gelap, apa perasaan Bapak Ibu? Takut. Apalagi? Sulit untuk bernapas. Apalagi? Khawatir. Gelisah. Hidup dalam kegelapan membuat kita takut, khawatir, gelisah. Kegelapan mengingatkan kita pada kejahatan dunia ini, kekuatan yang merusak iblis dan dosa. Kegelapan dunia memperlihatkan kegelapan hati manusia yang rusak karena dosa. Karena itu kita merindukan dan mencari terang untuk mengatasi kegelapan. Ini yang disaksikan oleh Yohanes dalam teks Alkitab yang kita baca ini. Yohanes dapat bersaksi tentang sang terang itu, karena sang terang dan juga Bapa di sorga sudah bersaksi tentang dirinya. Dan kesaksian itu benar adanya. Tidak terbantahkan kesaksian itu, tidak diragukan. Kehadiran sang terang melampaui mereka yang mendengar kesaksian tersebut dan membutuhkan respon, sikap bagi penerima kesaksian. Apakah seperti Yohanes yang menerima kesaksian tersebut, atau dalam teks Alkitab ini orang-orang Farisi yang menolaknya? Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita dibawa dan dituntun oleh firman Tuhan untuk kita menerima kesaksian yang tak terbantahkan oleh Yesus yang telah mengatakan, akulah terang dunia. Kita membutuhkan terang. Karena apa? Di awal tadi saya mengajak Bapak Ibu merenungkan perjalanan, merefleksikan perjalanan hidup tahun 2024. Tidak semua, tidak selalu kita tertawa, kita bahagia. Ada kalanya dalam perjalanan itu kita takut, kita khawatir, kita gelisah. Tapi boleh kita katakan pada hari ini, di penghujung tahun ini, sampai di sini Tuhan menolong.
Tuhan masih beri kita kesempatan untuk mengakhiri tahun 2024 ini. Dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Apakah kita tahu bagaimana nasib kita, kehidupan kita di tahun 2025? Ada yang sudah tahu, Bapak Ibu? Ada yang sudah melihat zodiak? Ada yang sudah melihat ramalan-ramalan, membaca? Iya. Apapun ramalan yang dibuat oleh manusia, tidak ada yang bisa melawan kuasanya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Puji hurang TG ulu jerajin meramal tiap nyeluk hara. Jadi melihi kia sekalinya. Mama Loren hendak tiap nyelu meleh TV meramal tahun gitu sekalinya ia matei kia. Dan dia tahu kia sampai meramal arepah. Ya, itulah keterbatasan kita manusia. Karena itu jangan kita bergantung pada manusia. Bergantunglah pada Tuhan. Kita yakin sebagaimana Tuhan menyertai kita sampai di penghujung tahun ini, walaupun jatuh bangunnya 2024 yang kita alami di beberapa jam yang akan kita lewati, kita yakin Immanuel, Tuhan menyertai kita. Karena itu kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran kita, simbol dari kegelapan itu, kita memerlukan terang yang menuntun hidup kita. Terang itu hanya berada pada Yesus. Bergantunglah pada Yesus. Karena itu nanti malam di setiap keluarga, ajak keluarga berdoa, menyerahkan perjalanan hidup 2025 ini hanya kepada Yesus. Ya, dia jeta kere buang sial dan sebagailah. Tahu kare becabur mele baun hete nganan sialau. Ya boleh-boleh saja amun untuk rame-rame, tapi jangan sampai percaya amun becabur baun sungai teh bahut jam 12 sama lem nganan sialau. Ya. Berdoa saja Bapak Ibu. Ya silakan kalau ada yang mau bercebur mandi rame-rame sebagai tanda sukacita. Ya. Tuhan memberkati kita dan mari kita berjalan dalam terang Kristus, meninggalkan tahun 2024 ini dan melangkah dalam iman di beberapa jam yang akan kita masuki tahun 2025. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini kita boleh bersyukur dalam pesta iman, boleh ambil bagian dalam karya pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Ia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus, namun persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 33. Suara
sidang jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama ambil bagian dalam penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus dalam sakramen perjamuan kudus, dengarkanlah hal yang menuntun kita dalam memasuki sakramen perjamuan kudus. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya, ia bangkit, naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus ini. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengarkanlah nasihat bagi kita dalam kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara sidang jemaat, hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan karenanya perlu merendahkan diri, menyesal dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati dan hidup kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat hidup saudara. Karena itu, maka tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Khusus kepada anak-anak, remaja dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab,
supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama mengakui iman kita dalam pengakuan iman yang kita ucapkan secara bersama-sama demikian. Aku percaya supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan dengan Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu layak diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus. Karena setiap orang yang bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat, kami persilakan duduk kembali.
Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak semua, silakan boleh berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Roti dan anggur akan dibagikan, dan kita akan makan minum roti dan anggur itu secara bersama-sama. Sementara roti dan anggur dibagikan, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 368. Yesusku, beli
dilanjutkan dengan Kidung Jemaat nomor 36. Hanya oleh darah Yesus,
Mazmur 33, suaramu kudengar. Kami undang bangkit berdiri. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah roti, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang dan mulia itu menguatkan dan memelihara kepada hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, kita menaikkan syukur kepada Tuhan melewati persembahan syukur khusus perjamuan kudus yang akan kita kumpulkan. Sementara persembahan syukur khusus perjamuan kudus dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 19 bait 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Dalam
mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Maha Besar Tuhan, pada akhir tahun ini kami menghormati Tuhan, serta mengucapkan pujian dan syukur atas kasih sayang-Mu, yang sudah memilih dan memanggil kami menjadi milik-Mu. Kami mengaku bahwa kami orang yang berdosa, dan tiada layak untuk menerima segala berkat Tuhan. Namun kasih-Mu sudah dikirim dari langit, hujan, musim buah-buahan, sehingga kami dengan sukacita mendapat makanan yang cukup untuk tiap hari. Sepanjang tahun yang silam ini, di mana kami berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir di dalam roh menurut janji-Mu, dan kami mendapat makanan rohani, roti dan air yang hidup, yaitu firman Tuhan. Dahulu kami sebagai domba-domba yang sesat, tetapi kami dibawa kembali kepada Gembala dan Pelindung kami. Dengan Injil, hamba-hamba-Mu memanggil orang-orang yang sesat supaya bertobat. Sekalipun orang yang menanggung beban berat sudah diajak datang kepada-Mu supaya beroleh damai. Orang yang berduka cita dihiburkan oleh Tuhan. Orang yang lemah dikuatkan. Orang yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Orang yang sakit Tuhan tolong. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa bagi rekan sekerja kami, Ibu Penatua Tara, yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit Kuala Kapuas. Tolonglah ia, jamahlah ia ya Tuhan, dengan kuasa Tuhan saja. Tuhan beri yang terbaik baginya. Tuhan beri yang terbaik bagi keluarga. Dikuatkanlah seluruh keluarga ini. Ya Allah Bapa di sorga, penutupan tahun ini mengajarkan kami bahwa umur kami di dunia yang fana ini singkat saja. Hidup kami bagai bunga yang berkembang pada pagi hari saja, tetapi pada sore ia layu. Ya Maha Besar Tuhan, ajarilah kami serta sekalian orang percaya menghitung segala hari hidup kami agar kami bijaksana. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Jadikanlah di dalam hati kami hati yang baru dan roh yang teguh, sehingga menjadi hamba yang setiawan menanti kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah Bapa di sorga, di penghujung tahun 2024 ini, biarlah kami boleh mengakhiri tahun 2024 ini dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita atas segala kemurahan dan berkat Tuhan. Dan beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2024 dan akan memasuki tahun 2025 jikalau Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan menguatkan kami agar kami tetap dapat melangkah dalam iman, melangkah dalam terang Kristus, sehingga hidup kami menjadi anak-anak terang. Kami terus menyinari dunia ini dengan kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga dan rumah tangga kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan memberikan yang terbaik dan tahu apa yang menjadi keperluan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini ada kesempatan kembali bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan nas pengantar Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25 yang dibacakan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan yang selalu peduli dengan hidup kami. Oleh karena kasih setia kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kami, hingga sampai di penghujung tahun ini, kami tetap ada dalam penyertaan-Mu. Karena itu kami bawa persembahan dan penuh ucapan syukur. Terimalah dan berkatilah persembahan kami yang kami berikan, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Mu bagi kami masing-masing yang memberi dengan ketulusan hati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 265, bait yang pertama dan seterusnya hingga persembahan selesai dikumpulkan. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil
Bapak Ibu sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pengutusan dan berkat. Tuhan menyertai saudara-saudara. NKB nomor 188. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.